Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi selaku Ketua Penguji yang sudah hadir pada presentasi hari ini, presentasi kedua saya, dan teman-teman penguji dan teman-teman yang menyempatkan waktunya juga untuk melihat presentasi saya. Saya akan memulai presentasi kedua saya, yaitu kemarin pas revisi yang pertama itu terletak pada bagian judul yaitu return saham. Saya Ibu bilang kalau misalnya ada dalam yang bahasa Indonesia lebih baik gunakan bahasa Indonesia, namun setelah saya cari lagi, searching lagi, mungkin Bu kalau menurut saya lebih cocoknya yang return saham gitu Bu, bahasa Inggris aja, karena kalau dalam bahasa Indonesia kadang artinya itu bisa beda-beda Bu, ada yang tingkat pendapatan imbalan, ada yang tingkat pengembalian, jadi untuk yang padanan Indonesia aslinya belum ada sih Bu, saya cari di Wikipedia. Oke. Carinya bukan Wikipedia, Puebi. Ya Bu, PWB maksudnya. Iya, oke. Jadi nggak pakai return saham. Iya, nggak apa-apa. Kemudian kemarin juga ada terletak di pas perumusan masalah ini, kemarin ada kalimat yang agak ambigu, jadi saya udah hapus yang seperti yang Ibu suruh, jadi saya ganti perumusan masalah saya itu berdasarkan latar belakang penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Itu yang pertama, bagaimana pengaruh kinerja keuangan dalam variable current ratio, debt to equity ratio, dan return on asset terhadap return saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang kedua, bagaimana pengaruh risiko atau beta terhadap return saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan bagaimana pengaruh masa pandemi COVID-19 terhadap return saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang ini saya penasaran gimana cara ngitungnya. Ada Oke, nanti kita lihat ya. risikonya ini Bu, risiko bisnis. Kamu kan ngitungnya risiko beta. Risiko beta kan dihitung pakai rumus. Sebentar, jadi fokus aja sama risiko beta. Di kajian teorinya juga tentang risiko beta gitu. Apakah termasuk risiko sistemis atau risiko non sistemis ya. Maaf Bu, mungkin saya lupa masukin input untuk yang betanya karena terlalu fokus kinerja keuangannya, ada 3 variabel kan. Maaf Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti jangan lupa dimasukin ya. Ya Bu. Coba itunya itu dasar kajian empirisnya yang sesuai. Maaf, saya sedang enak badan. Kajian empiris yang paling kamu berikan, rujukan apa nak? Rujukan utama saya seperti saran dari Ibu kemarin yang menggunakan Meutia Dewi yang tahun 2018. Jadi udah saya ikut di kajian literatur saya juga. Tidak ada tentang pengaruh masa pandemi, nak. Kalau udah saya cari-cari nggak ada sih Bu yang pas sama saya yang untuk bahas masa pandemi. Ini kan consumer good industry, ada rentang tahunnya yang dia tentukan Bu. Iya, tapi yang tadi rumusan masalah yang ketiga, yang C, itu kajian empirisnya apa gitu. Boleh kamu misalnya ada pengaruh, kan sebetulnya krisis keuangan tuh
banyak terjadi ya. Misalnya kamu ambil pengaruh krisis keuangan tahun 2008 misalnya, atau krisis virus waktu flu babi misalnya, atau flu burung terhadap harga saham misalnya. Jadi, harus ada sesuatu yang kamu jadi dasar untuk kamu merumuskan masalah yang ketiga. Kalau yang 1-2 saya lihat mungkin sudah cukup ya yang ini. Tapi yang ketiga itu kurang, karena kalau yang ini memang dia kelihatan itu kamu bukan indikator yang sama ya. Maaf. Current rasio dan DER dan return on asset ya, kamu kan juga menggunakan indikator sama kan? Maaf, suara saya agak. Terus resikonya saya nggak tahu ini juga menggunakan beta gitu kan. Nah itu juga sama kamu kan? Iya, Nah Ibu. itu oke, nggak masalah, cocok kalau kamu jadikan rujukan utama. Cuman yang rumusan masalah kerja saya nggak nemu ada ininya, dasarnya. Iya, Ibu. Saya belum cari juga sih, Bu, kajian literatur yang untuk di perumusan yang ketiga untuk masa pandemi COVID. Iya, saran saya, kamu hapus rumusan masalah ketiga. Jadi kamu nggak perlu lagi mencari metodologi untuk menentukan apa hipotesisnya untuk nomor 3 itu ada atau enggak. Di judul kan kamu sebutkannya ya. Nah itu kita nulis tanda tanya itu nggak boleh ada spasi ya. Sebetulnya. Tahu saya TBK itu titik karena dia saya lupa ya, terbuka. Terus itu tanda tanya itu nggak ada spasi harusnya dari TBK ke tidak ada spasi sebelum tanda tanya. Coba kita lihat lagi judulnya, Nak. Sebentar, Bu, ini ada Jadi halangannya, Bu. Kayaknya saya stop share screen dulu sebentar, Bu. oh ya, nggak apa-apa. Sudah, Bu. Nah, jadi kinerja keuangan dan return saham ya pada masa pandemi. Jadi kamu cuma tetap punya hanya terpaku pada dua ini aja, dua rumusan masalah, yaitu kinerja keuangan terhadap return dan risiko terhadap return. Hanya saja data diambil pada masa pandemi gitu aja kan. Jadi nggak perlu kamu tambahkan satu rumusan masalah baru untuk melihat apakah ada pengaruh masa pandemi terhadap kinerja keuangan. Karena itu belum ada dasar literaturnya. Yang pertama, ini ada sih kalau kamu mau nyari pengaruh krisis gitu ya terhadap kinerja keuangan, terus itu sebetulnya ada. Cuman masalahnya sekarang nggak ada gitu, dan saya takut kasihan kamu banyak yang harus kamu kerjain padahal ini udah revisi skripsi. Nah, yang kedua, pada masa pandemi itu kan baru setahun ya, setahun lebih ya, sedikit. Nah, ini datanya yang kamu ambil itu data bulanan atau data harian atau data tahunan? Saya sih masukin di sini dari bulan Maret pertama corona masuk ke Indonesia, Bu. Bulan Maret 2020. Kalau datanya bulanan sampai hari ini itu datanya berarti dari bulan Maret ya. Sekarang misalnya bulan Juli ya, katakanlah ada 12 bulan plus 3 bulan, 15 bulan ya.
15 bulan data kinerja keuangan. Artinya 15 bulan data CR, 15 bulan datanya ROA, ya, 15 bulan datanya return. Tapi masalahnya adalah untuk penyimpulan hipotesis atau analisis kuantitatif itu diperlukan paling minim adalah 30 data, Nak. Jadi kalau kamu mau tetap masa pandemi, maka kamu harus bisa memastikan datanya itu minimal adalah mingguan. Ngerti nggak? Ngerti. Karena kalau mingguan, baru itu mungkin bisa sekitar 15 bulan kali 4 minggu. Nah, itu baru kamu dapat 60 data. Nah, itu baru kamu bisa klaim bahwa analisis kuantitatif kamu kuat. Karena minimal itu seperti yang saya sebutkan, itu minimal 30 data untuk pengambilan sampel yang sifatnya analisis kuantitatif dan regresi. Di kasus kamu masih belum mencapai itu. Nah, dan lagi data mingguan itu agak susah dapatnya, maksud saya, kecuali kalau kamu kerja di dalam mungkin kamu bisa dapat ya. Tapi kalau kamu nggak kerja, apakah kamu kerja di dalam, Nak? Tidak, Bu. Saya mau ngambilnya dari Galeri Bursa Efek Indonesia juga sih, Bu. Nah, di galeri itu datanya, itu setahu saya ya, memang ada data harian. Data harian itu saham itu bisa current rasio ya, kinerja keuangan biasanya umumnya itu kita buat itu bulanan. Sedangkan beta atau risiko itu kita biasanya bulan. Jadi masih punya durasi pengambilan data yang beda. Ya, kalau kan itu masalahnya hubungannya adalah sama hari. Jadi dia harian tuh bisa. Jadi dia mingguan pasti bisa juga gitu kalau harinya mingguan. Tapi masalah risiko itu tidak kita hitung harian. Nah, data beta itu nggak kita hitung harian. Setahu saya ya, kalau kamu cari di sana, itu kita nggak hitungnya harian. Artinya atau mingguan pun tidak. Nah, artinya kalau memang nggak ada data mingguan, maka penelitian ini tidak bisa melanjutkan. Kan apa? Karena kurangan jumlah data. Kecuali lagi adalah kamu tambahkan jumlah perusahaannya. Jadi kinerja keuangan dan risiko return saham, tapi bukan cuma satu perusahaan, tapi beberapa perusahaan. Jadi misalnya semua sektor telekomunikasi, termasuk diantaranya adalah Indosat, Eksaksiata, dan sebagainya. Ya, perusahaan telekomunikasi. Nah, kasusnya seperti itu, jadi lebih banyak dari satu perusahaan, dan kamu bisa dapat data bulanan, hanya 3 perusahaan, tadi data bulanan ada 15 ya, kamu bisa dapat 45 data dan itu cukup atau memenuhi batas minimal jumlah sampel. Kebayang nggak, Opi, maksud saya? Iya, Ibu. Saya juga kemarin pas searching juga ragu sih, Bu, mau nentuin PT Telekomunikasi Indonesia aja atau perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang sudah berstatus go publik gitu, Bu. Nah, itu pilihannya ya, pilihannya terserah kamu. Bisa tambahkan jumlah perusahaannya, bisa dicari lagi data harian kan, atau mingguan. Kalau kamu bisa dapat data mingguan, berarti bagus, kamu bisa tetap pakai ini, tapi dengan syarat harus data mingguan. Atau ya itu tadi ya pilihannya. Nah, silahkan dipikirkan matang, karena kamu tahu batasannya adalah jumlah sampel. Jumlah sampel paling minim adalah 30 data. Lanjut, Bu. Nah, kemarin pada presentasi pertama hanya sampai kajian literatur saja, yang untuk pengembangan hipotesisnya yang pertama pengaruh kinerja keuangan terhadap return saham,
berpengaruh, variabel current ratio berpengaruh signifikan secara positif terhadap return saham. Kemudian H2-nya variabel debt to equity ratio berpengaruh signifikan secara positif terhadap return saham. Dan H3-nya variabel return on asset berpengaruh signifikan secara positif terhadap return saham. Kemudian yang analisis risiko terhadap return saham, hipotesis keempatnya itu risiko berpengaruh positif terhadap return saham. Yang ketiga, pengaruh masa pandemi terhadap perekonomian perusahaan berpengaruh positif juga terhadap return saham perusahaan. Kerangka pemikirannya seperti ini. Tadi sudah saya sampaikan ya, bagian itu baiknya nggak ada karena tidak ada dasar kajian empiris yang kuat. Kemudian kamu tahu kan kenapa kita punya hipotesis positif atau negatif atau tidak ada sama sekali? Kenapa? Misalnya risiko, kenapa kamu bilang dia berpengaruh positif? Dari penelitian sebelumnya mengatakan risiko berpengaruh positif yang dari rujukan saya. Apakah makin tinggi resiko, makin tinggi juga return sahamnya? Tidak, semakin tinggi risiko belum pasti sih Bu. Menurut kamu kenapa? Secara logika ya, makin tinggi resiko, kenapa kamu berpikir bisa berpengaruh positif terhadap return saham? Karena makin tinggi resiko itu kalau secara logika berdampak jadi return sahamnya berkurang Bu, sehingga dia mempengaruhi juga secara langsung risiko ini berpengaruh terhadap return saham. Penelitian terdahulu bilangnya positif, tapi secara logika kamu hasilnya negatif menurut kamu? Iya. Positif. Kalau menurut logika kamu positif atau negatif pengaruhnya? Positif. Resiko berpengaruh positif terhadap return saham. Halo? Halo Bu, suaranya. Saya kedengeran. Suara Ibu putus-putus. Putus. Oke. Baik, kamu berpikir bahwa resiko akan pengaruh positif terhadap return saham. Iya Ibu. Layar hilang. Di sini ada Bu, untuk penjelasannya itu bentuk ketidakpastian suatu keadaan. Itu tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, kenapa kamu berpikir bahwa resiko pengaruh positif terhadap return saham? Dikarenakan semakin tingginya risiko, maka return saham yang akan diterima oleh investor akan menurun. Saya ulangi ya, kamu bilang makin tinggi resiko, maka return saham akan turun gitu ya. Makin tinggi sesuatu, maka return makin turun. Itu menurut kamu pengaruhnya positif atau negatif? Nah, iya Bu, harusnya negatif. tapi hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruhnya positif. Kenapa? Karena di penelitian terdahulu menggunakan beta Bu, sedangkan saya tadi kan belum membahas lebih dalam untuk variabel betanya.
Tetap menjawab. Katakanlah kamu pakai variabel beta ya. Ya, Bu. Positif. Kamu pernah dengar high pain, high gain? Pernah dengar? Nah, Bu. Artinya apa ya, Nak? Berarti semakin tinggi resiko, semakin tinggi juga keuntungan yang diperoleh. Betul. Ya, semakin tinggi risiko, semakin tinggilah keuntungan yang diperoleh. Atau keuntungan di sini dalam hal ini kita sebut sebagai return, ya, hasil. Nah, kenapa? Karena kita bisa berpikir bahwa makin tinggi resiko tentu saja ada kemungkinan return-nya malah nambah, gitu ya, bukan malah kebalikannya. Jadi setiap kali kita membuat hipotesis itu dasar adalah tadi sudah benar, ada kajian empirisnya, ya. Kemudian kamu harus paham kenapa kamu menduga itu sebagai hipotesis sementara atau dugaan sementara. Secara teoritis itu sangat dan secara logis gitu ya, teoritis dan logis itu mendukung. Seperti itu ya, Ayu, paham ya? Ya, Bu, paham, Bu. Maaf, Bu. Nah, nggak apa-apa. Saya hanya memastikan kamu paham betul dengan yang kamu tulis. Artinya waktu sidang, ya memang yang itu yang ditanyain ya, Nak. Nah, sekarang udah habis nih waktunya, silakan ditutup ya, Nak. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Dwi yang sudah memberikan saya perbaikan untuk agar makalah saya jauh lebih baik, dan juga terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.